This is my podcast. Assalamualaikum sahabat literasi. Pada siang hari ini saya Muhammad Nuain Hafizuddin bersama seorang novelis. Hari ini saya akan membahas tuntas tentang buku yang baru aja diterbitin sama beliau. Perkenalin, di samping kanan saya ini sudah ada Muhammad Raja Alvaro yang baru aja terbitin satu buku pertamanya, perdana. Assalamualaikum Mas Raja Alvaro. Waalaikumsalam. Sehat Mas? Sehat. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Jalas tuhuna amamakum jami'an. Saas halu al-an hada nahar al-an tayyib mubasyaratan faqat la tuqaddim kaman. Mas Raja, Ya. katanya dulu antum pernah mondok, apakah benar itu? Pernah mondok? Mondok. Sebenarnya sebenarnya kali ini sebenarnya sebelumnya saya belum pernah mondok sih Mas. Jadi ini kali pertamanya saya mondok. Kali pertama ya? Nah. Jadi ceritanya gini. Jadi gini Mas. Saya mondok itu karena kenapa? Pertama, waktu dulu saya itu sering banget ketemu sama teman saya kan, waktu kelas 6 SD kan, terus sering nanya kan, Raja, antum mau mondok atau SMP? Wah, anak jelas dong, anak mikir, mondok kayaknya terlalu ngeri gitu Asik kan. gitu ya? Tapi apa ya, mondok itu kayak keras gitu, anak mikir gitu kan, apalagi anak lihat di berita-berita kan, ngeri-ngeri dah. Nah itu jadi anak, udahlah, daripada mondok anak mending SMP gitu. Tapi setelah itu waktu anak kelas 6 SD ya Mas, jadi kakak anak itu umurnya beda 1 tahun. Jadi ketika saya kelas 6 SD, kakak anak itu ke 1 SMP. Nah kakak anak ini mondok. Nah karena ngelihat kakak anak ini mondok, jadi anak ikut-ikutan lah. Jadi bayangan tentang mondok-mondok yang ngeri-ngeri itu anak nggak jadi gitu. Kayak hilang gitu ya? Iya hilang gitu. Jadi anak ngikut kakak gitu. Ya ada gitu. Jadi kan mondok tuh karena pengen ikut kakak gitu biar keren gitu. Iya, jadi ya, kakak anak Hafiz kan, anak jadi pengen ikutan Hafiz juga kan. Keren itu. Ini kan ente baru pertama kali kan nulis buku nih kan? Oh iya ini pertama kali nih. Coba lihat. Masa terindah. Ini berapa lama nih nulis bukunya nih? Nulis bukunya ini lumayan lama sih Mas, kurang lebih 4 bulanan. 4 bulanan ya. Gimana sih supaya bisa bikin buku kayak gini? Saya mau dong, tutor spill gitu. Aduh, sebenarnya saya tuh sebenarnya malas bikin buku, tapi ya mau gimana lagi. Nah, jadi kalau misalnya pengen bikin buku itu saya ngambil judul yang paling mudah, paling simpel. Nah, yang paling simpel itu adalah biografi. Jadi tentang perjalanan hidup saya gitu. Jadi saya tinggal cerita di dalam buku ini, saya tinggal tulis kenangan masa lalu saya gitu, dari TK, SD, SMP, dari kecil kan. Wah, pokoknya gampang lah yang ditulis. Jadi ya gitu sih cara mudahnya bikin nulis buku gitu. Masa terindah nih isi bukunya tentang apa sih Mas? Isi bukunya. Masa terindah ini bercerita tentang waktu kecil, umur 5 tahun. Nah, di sana itu kenapa judulnya Masa Terindah? Karena bagi saya waktu kecil itu masa terindah banget itu. Masa yang paling dikenang-kenang sama saya. Jadi setiap kali masa-masa yang paling memorable banget sih. Ya, jadi ya gitulah. Ya masa-masa yang nggak ada pikiran, ya nggak ada pikiran tentang sekolah, Seru-seru lah pokoknya, hebat lah ya. Ya gitu. Tujuan dari kamu nulis buku ini apa sih tujuannya? Ada tujuan nggak? Tujuan ada. Jadi
kenapa saya beri namanya judulnya tentang biografi. Jadi gini, saya itu mikir, saya ini hidup di dunia ini tidak selamanya, jadi sementara. Jadi ibarat kita hanya bersandar di pohon, terus kita berangkat lagi menuju ke tempat rumah kita masing-masing. Nah, jadi kita hanya sementara. Oleh karena itu, sebelum saya meninggalkan dari dunia ini, sebelum saya meninggal dunia, saya ini ingin meninggalkan sejarah-sejarah gitu. Kenangan ya? Iya, kenangan. Jadi misal saya meninggal dunia, jadi anak-anak generasi-generasi setelah saya itu bisa tahu gitu loh. Ini loh raja gitu loh. Ini loh sifatnya gitu loh. Jadi nggak hilang begitu aja gitu. Nggak sirna gitu, hilang meninggal gitu ya. Iya, jadi anak nggak terlupakan gitu. Jadi dikenang lah. Ya, jadi gitu sih tujuannya. Bagus. Jadi begitu ya, para hadirin kalian. Intinya dari podcast saya hari ini, saya mendapat kesimpulan dari Mas Raja Alvaro. Kita tuh kalau pengen dikenang, kita tuh harus punya buku. Kita tuh harus ada sesuatu yang harus ditinggalkan. Bukan cuma sifat-sifat baik kita doang. Karena sifat baik mungkin 1-2 generasi bakalan, mungkin cerita kita bakalan hilang. Tapi kalau soal buku ini bakalan terus ada, bakalan terus abadi, bakalan terus ada di kapanpun. Nih nggak bakal bisa hilang, nggak bakalan bisa terlupakan lah, karena ini udah ada bekasnya. Bukan cuma perlakuan baik doang, bukan, ini adalah memori sih menurut saya. Baik, begitu sih sahabat literasi. Mudah-mudahan sahabat literasi dapat mengambil pelajaran dari apa yang kita bicarakan pada hari ini ya, Mas Raja Alvaro. Terima kasih, begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.